Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita belajar kimia dulu yuk. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai partikel subatom. Nah, untuk itu yuk kita mulai aja. Berkaitan dengan partikel subatom, nah di sini kita akan membahas subatomik apa saja yang ada di dalam atom. Nah, kamu bisa perhatikan partikel berikut. Ada 3 partikel yang berada di dalam atom, yaitu ada proton, neutron, dan juga elektron. Masing-masing penemunya adalah Goldstein, Chadwick, dan juga Thomson. Untuk letaknya sendiri, proton dan neutron berada di dalam inti atom, sedangkan elektron berada di luarnya, atau dengan kata lain, elektron mengelilingi inti atom. Berikut adalah gambaran mengenai notasi atom. Ada X besar, huruf A, dan juga Z, di mana A merupakan nomor massa. Nomor massa sendiri adalah jumlah dari proton dan juga neutron. Apabila kita ingin mencari jumlah neutron, maka kita bisa mengurangi A atau nomor massa dengan Z, di mana Z merupakan nomor atom. Nah, yang perlu kamu ingat, nomor atom sama dengan jumlah proton dan sama pula dengan jumlah elektron. Untuk lebih pahamnya, jangan lupa X adalah lambang unsur atau lambang dari atom. Kita akan masuk ke contoh soal. Di sini kita punya contoh soal atom karbon atau atom C. Jika ditanyakan tentukan nilai proton, elektron, dan juga neutron, maka kita bisa menjawabnya sebagai berikut. Ingat kan tadi, nomor atom sama dengan proton, sama pula dengan elektron. Artinya, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu sebesar 6. Lanjut lagi dengan neutron. Kita ingat bahwa neutron bisa kita cari dengan mengurangi nomor massa dan juga proton. Di sini nomor massanya adalah 12, dikurangi nomor atom 6, maka jumlah neutron adalah 6. Bagaimana? Kamu bisa paham kan? Nah, kita lanjut lagi ke notasi ion. Nah, yang membedakan notasi ion dengan notasi atom tadi adalah adanya tambahan tanda plus atau minus pada lambang unsur atau lambang atom. Nah, yang perlu kamu ingat, atom yang kehilangan elektron akan menjadi ion positif. Sebaliknya, jika dia menerima elektron akan menjadi ion negatif. Atau secara sederhana, tanda plus yang ada pada lambang atom menunjukkan adanya elektron yang dilepaskan, sedangkan tanda negatif menunjukkan adanya elektron yang telah diterima. Nah, tapi kamu harus ingat juga, tanda plus atau negatif tersebut tidak mempengaruhi jumlah proton karena dia hanya berpengaruh pada jumlah elektron di dalam atom. Teman-teman, pernah memperhatikan bangunan hotel? Kita bisa melihat bahwa hotel itu terdiri atas beberapa lantai. Setiap lantainya terdapat banyak kamar. Susunan lantai dan kamar hotel sama dengan pembahasan kita kali ini, yaitu susunan elektron pada kulit atom yang dikenal dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan atau penataan elektron dalam suatu atom. Ada 2 cara dalam penulisan konfigurasi elektron. Pertama, konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Kedua, konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Pertama, kita bahas penulisan konfigurasi berdasarkan kulit. Pada konfigurasi ini, kita menggunakan rumus 2N pangkat 2, di mana N adalah kulit atom. Contoh, N sama dengan 1, artinya kulit pertama yaitu K. Kemudian, kita ganti nilai N dengan 1.
Pada rumus 2N pangkat 2, hasilnya 2. Maka jumlah elektron maksimal pada kulit pertama adalah 2. Sekarang, N sama dengan 2. Berarti kulit kedua yaitu L. Pada rumus yang sama, kita ganti nilai N dengan 2. Maka hasilnya 8. Jadi, jumlah elektron maksimal pada kulit kedua adalah 8. Selanjutnya, kita dapatkan bahwa jumlah elektron maksimal pada kulit ketiga 18, kulit keempat 32, dan kulit kelima 50. Bentuk orbital ditentukan oleh bilangan kuantum asimut L. Orbital S memiliki bilangan kuantum asimut L sama dengan 0, maka M sama dengan 0. Oleh karena hanya ada satu nilai M, maka orbital S ini hanya memiliki satu orientasi dalam ruang. Orbital S merupakan bola simetris di sekeliling inti atom. Arti dari orbital S adalah permukaan bola menyatakan peluang terbesar ditemukannya elektron. Hal ini bukan berarti elektron pasti berada di permukaan bola, tetapi kemungkinan besar elektron ditemukan memang di permukaan tersebut. Orbital P memiliki bilangan kuantum azimut L 91, maka M adalah -1, 0, plus 1. Oleh karena itu, orbital P ini memiliki 3 orientasi. Orbital P berbentuk seperti 2 balon lonjong. Ketiga bentuk orbital P ini memiliki bentuk yang sama, hanya saja posisinya berbeda pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Orbital ini bernama Px, Py, dan Pz. Arti dari orbital P ini adalah peluang terbesar elektron ditemukan adalah di sekitar sumbu X, Y, dan Z. Kemungkinan elektron ditemukan pada ruang antar sumbu XY, YZ, dan XZ adalah kecil. Orbital D memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 2, maka M -2, -1, 0, plus 1, dan plus 2. Akibatnya, orbital D ini memiliki 5 macam orientasi, yaitu dxy, dyz, dxz, dx kuadrat minus y kuadrat, dan dz kuadrat. 4 orbital pertama, dxy, dyz, dxz, dan dx kuadrat minus y kuadrat, memiliki bentuk yang sama, tetapi posisi ruang yang berbeda. Orbital xy berada pada ruang antara sumbu x dan sumbu y, dan sama halnya dengan orbital yz dan xy. Orbital x kuadrat minus y kuadrat memiliki orientasi pada sumbu x dan sumbu y. Orbital z kuadrat adalah orbital yang berbeda sendiri bentuknya, seperti 2 balon lonjong yang dikelilingi sebuah donat. Makna dari orbital D sama seperti orbital-orbital yang sebelumnya adalah posisi kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Bentuk-bentuk orbital F dan yang lebih tinggi bisa dihitung secara matematis tetapi sulit untuk divisualisasikan. Orbital F mempunyai bentuk orbital yang lebih rumit dan lebih kompleks daripada orbital D. Orbital ini hanya digunakan untuk unsur-unsur transisi yang letaknya lebih dalam. Ini adalah bentuk 3 dimensi dari orbital F. Ya, jadi teman-teman, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron-elektron pada kulit-kulit atom. Jadi kita bisa menuliskan susunan elektron-elektron di kulit-kulit atom itu dengan cara tertentu, teman-teman. Nah, susunan ini kita namai dengan konfigurasi elektron. Nah, untuk menuliskan susunan elektron-elektron ini tentu saja kita harus berpedoman pada aturan tertentu. Nah, aturannya seperti apa akan kita pelajari di video kali ini ya. Oke, sebelum kita bicara mengenai aturan konfigurasi elektron, mari teman-teman kita ingat kembali tentang teori atom Bohr. Jadi teman-teman masih ingat tentunya ya bahwa model atom Bohr itu bisa digambarkan seperti ini ya teman-teman. Jadi di bagian tengah ini ada yang namanya inti atom yang isinya proton dan neutron, sedangkan
inti atom ini dikelilingi oleh elektron pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, lintasan inilah yang oleh Bohr itu disebut sebagai kulit atom. Nah, lintasan pertama ini disebut dengan kulit K. Masih ingat ya teman-teman? Nah, kulit K ini memiliki nilai N, teman-teman. N-nya di kulit K ini sama dengan 1. Oke. Kemudian kulit kedua itu disebut dengan kulit L. Ya, kulit L ini memiliki nilai N sama dengan 2 ya. Kemudian kulit ketiga ini, yang ini ya, kulit ketiga kita sebut dengan kulit M dengan nilai N sebesar berapa? Kalau 1, 2 berarti ini nilai N-nya sama dengan 3. Terus nanti kalau ada kulit keempat berarti kulit N, nilai N-nya sama dengan 4. Aturan di dalam menuliskan konfigurasi elektron itu adalah tiap kulit nih ya, tiap kulit, jadi tiap kulit K, Lm itu punya nilai maksimal elektron yang boleh berada di kulit tersebut. Teman, saya tuliskan di sini ya. Jadi jumlah elektron yang boleh mengisi tiap-tiap kulit itu maksimal nilainya adalah sebesar 2n pangkat 2, sehingga kita bisa menuliskan bahwa kulit K ini maksimal akan berisi karena 2n pangkat 2, sehingga 2 kali n nya kan 1 tadi ya teman-teman, 2 kali 1 pangkat 2, sehingga maksimal berisi 2 elektron ya. Elektron saya kasih simbol begini. Kemudian kulit L itu kalau 2n pangkat 2 berarti 2 kali n nya itu 2 kali 2 pangkat 2 berarti 8 ya. 8 apa? 8 elektron. Kemudian kulit M itu n nya 3 ya, jadi kalau 2n kuadrat berarti 2 kali 3 pangkat 2 kali 9 berarti 18 elektron. Kalau kulit N berarti 2n pangkat 2, n nya nilainya 4 ya, 2 kali 4 pangkat 2 berarti 32 elektron. Nah teman-teman, jadi di dalam menuliskan konfigurasi elektron, teman-teman harus ingat bahwa kulit pertama isinya maksimal 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 18 elektron, kulit keempat 32 elektron. Ya, kita ke contohnya supaya lebih mudah dipahami ya. Contoh, kalau saya punya atom C dengan nomor atom 6, maka konfigurasinya adalah, berarti kulit pertama kan 2 tuh, 2, kemudian kulit kedua, jadi nulisnya kalau konfigurasi itu pakai titik ya teman-teman, 2 titik, berikutnya berarti 6 kurangi 2 tinggal 4 ya, 2.4. Jadi konfigurasi dari C dengan nomor atom 6 adalah 24. Paham ya? Kemudian contoh selanjutnya, kalau saya punya natrium dengan nomor atom 11, maka konfigurasinya adalah kulit pertama tentu saja 2, kulit kedua berapa nih? 11 kurangi 2 kan 9. Apakah begini 2.9? Ya tidak ya teman-teman, nggak boleh, karena kulit kedua ini maksimal isinya berapa tadi? 8 elektron. Jadi ini penulisan seperti ini adalah salah. Yang betul bagaimana? Yang betul untuk Na saya tulis di sini ya, 11 sama dengan konfigurasinya 2, kan tadi masih 9 elektronnya, berarti 9 itu kita tulis 8 dulu karena maksimal kulit kedua 8, sisanya berapa? 1, berarti satunya kita tulis di kulit ketiga ya.
Jadi konfigurasi dari Na dengan nomor atom 11 adalah 281. Ini yang benar. Oke, paham ya teman-teman? Selanjutnya, kita bahas konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Metode ini mengikuti 3 aturan. Pertama, aturan Aufbau. Kedua, aturan Hahn. Terakhir, azas larangan Pauli. Pertama, kita bahas aturan Aufbau. Agar teman-teman bisa memahami aturan Aufbau, terlebih dahulu kita perhatikan diagram berikut. Pengisian elektron dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, dan seterusnya. Berdasarkan diagram ini, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi tertinggi.